Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah setelah minggu kemarin kita libur dan minggu sebelumnya saya tidak bisa bersama. Alhamdulillah atas kudrah iradah Allah, hari ini kita kembali bermuajahah di majlis yang insya Allah muliakan. Kita meneruskan hancak garapan kita ngadares Minhajul Muslim, di mana kita akan meneruskan bab sekarang, akhlak tawadu dan wadhimmil kibri, dan mencela sifat sebaliknya, takabur, sombong. Sifat tawadu Pak sanes tara mawaduit. Sifat tawadu salah satu sifat Bapak Ibu yang semestinya kita miliki, karena ini termasuk akhlak yang mulia, terpuji dan luhur. Tidak boleh kita memiliki sifat sebaliknya, yaitu sifat sombong dalam bentuk apapun. Orang muslim itu mesti berjuang memiliki sifat tawadu, di mana dengan sifat ini Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan mengangkat derajat kita Bapak Ibu, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan bahwa mana qasat shadaqatun min mal, harta tidak akan berkurang kalau dikeluarkan untuk sedekah. Wa mazadallahu abdan bi'afin illa izza. Tidak ada seseorang yang Allah tambah baginya kemuliaan
karena memang dia punya sifat pemaaf. Wa ma tawadhu ahadun lillah, tidak ada orang yang tawadhu karena Allah illa rafa'ahullah, kecuali derajatnya diangkat oleh Allah. Jadi orang yang tawadhu itu Bapak Ibu, dia memiliki seluruh kebaikan, baik ilmunya tinggi, hartanya banyak, mungkin jabatannya juga luhur, dedeg pangadegna hade, tapi pada saat yang sama dia rendah hati. Nah itu namanya apa? Tawadhu. Di mana pada saat yang sama banyak orang yang jabatannya belum seberapa pun kesombongannya sudah luar biasa. Melak cangkeng nage dina dia usahanya baru maju Pak, OKB orang kaya baru, kakarak sakitu-sakituna, tapi pamernya sombongnya luar biasa. Itu sudah patang-tang. Nah ini jadi orang tawadhu itu mereka yang punya banyak kelebihan dari berbagai sisi, tapi pada saat yang sama punya pengakuan, kemampuan untuk pengendalian jiwa, sehingga kelebihan-kelebihan itu tidak dijadikan jalan untuk sombong, untuk pamer, merasa diri lebih baik ketimbang yang lain. Jadi Pak, orang tawadhu itu dia orang soleh, tapi ketika bergaul tidak merasa lebih soleh ketimbang temannya. Gitu. Dia rajin ibadah, tapi ketika bergaul tidak merasa saya paling rajin. Jadi tidak punya perasaan lebih. Karena kalau punya perasaan lebih baik, nah itu kan sudah sifat setan. Dan itu penghalang Bapak Ibu, dia tidak mau sujud. Ana khairum minhu, aku lebih baik. Maksudnya lebih baik. Itu. Nah orang tawadhu itu walaupun dia punya banyak kelebihan tapi tidak merasa lebih. Punten Bapak Ibu, hese gampil. Hese gampil. Gampil Pak. Gampil lah. Mantap Pak. Karena memang sifat dimiliki. Nanti kita melihat contoh-contoh Bapak Ibu. Nah itu yang disebut, karena gini Pak, Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hakun alallah, itu hak Allah. Hak itu apa Pak? Ada hak, ada apa bedanya? Suami istri punya hak dan kewajiban. Kewajiban suami hak istri, kewajiban istri hak suami, gitu. Nah hak itu bisa dituntut. Apa kewajiban suami? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
bima faddalallahu ba'dahum ala ba wa bima anfaqu min amwal. Kewajiban suami itu memberikan nafkah lahir plus batin. Lamun teu aya ngabatin. Nafkah lahir batin. Lamun teu aya ngabatin. Bunu pokok lahirna batina. Yang membuat ngabatin itu batin atau lahir? Nah itu hak, nah, itu kewajiban suami. Jadi makean, memberi nafkah, memberi rumah, itu suami kewajiban. Termasuk kewajiban suami itu ngajak healing istri. Ulin. Pan kata Rasulullah begitu. Ya, ada perbuatan sia-sia. Perbuatannya disebut sia-sia. Tapi kalau dilakukan itu bernilai pahala. Apa? Wa mulaibuka ahlaka. Suami mengajak mulaibu, laib itu main. Ngajak ulin keluarga. Tah dengekeun bapak. Ngajak main keluarga itu adalah tugas suami. Ieu mah istri teh ngan sumur, kasur, dapur, siga magicom. Nah istri itu bisa nuntut karena itu menjadi hak. Jadi kewajiban suami itu hak istri. Apa? Kewajiban suami menjadi hak. Nah kewajiban istri menjadi hak. Nah di sini disebut hakun alallah. Hak Allah berarti kalau hak dia bisa menuntut. Hak Allah apa? Allah yartapi asyai'un minad dunya illa wado'ahu. Tidak ada orang yang merasa tinggi di muka bumi kecuali Allah rendahkan. Kenapa Pak? Kenapa orang yang merasa tinggi merasa itu jadi ente? Setan itu sombong, merasa besar kecil. Rarasaan ganteng tuh. Geus kolot ge rarasaan. Asa pantes kene ka ABG. Padahal geus ABC. Dan rarasaan. Berarti kalau rarasaan tidak nyata. Itu subjektif penilaiannya. Gitu. Ya, tidak ada orang yang merasa dirinya tinggi Allah rendahkan. Allah rendahkan. Sehingga nanti di akhirat orang-orang yang merasa tinggi yang tadi disebut sombong itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Asy-Syu'ara menyuruh kita sekalian untuk memiliki sifat tawadu. Wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Rendahkan sifatmu kepada orang yang mengikutimu dari orang mukmin.
Jadi gambaran jadi pemimpin itu harus tawadu. Jadi wahfid janahaka ini awalnya ditujukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi disuruh untuk punya sifat tawadu walaupun kepada pengikutnya orang mukmin yang mungkin derajatnya lebih rendah, iya kan? Lebih rendah tapi tetap gitu, Pak. Hebat Islam itu. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Sombong. Ada nggak Pak pengecualian sombong itu boleh? Kepada siapa bolehnya sombong? Pan di sini nggak boleh. Musuh pada saat perang. Di sini nggak boleh jalan saja sombong. Kumaha jalan sombong? Wah, bahasa orang ngahakan jalan, ngahakan jalan. Awas aya aing. Aya aing abus angin wae utah uger. Ku angin ge eleh. Mbak, nah ini Bapak Ibu ada sahabat yang dia jalannya sombong, ngahakan jalan. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya jalan seperti itu jalannya setan. Jadi jalan sombong itu kebiasaan jalannya. Jadi lamun hayang apal setan lempang tingali nu jalana sombong. Itu tanu jalana ngahakan jalan eta jalana setan. Sigala mun hayang apa setan dahar nginum eta nu dahar ku nu kenca eta yang makan minum ku tangan kiri eta teh siga setan. Ulah disetankeun atuh. Nah, jadi yang jalan ngahakan jalan eta teh jalana siga illa bimithli hadzal mawatin, kecuali dalam saat perang. Jadi dalam saat perang mah boleh Bapak Ibu. Kunaon? Sabab perang mah berhadapan dengan musuh. Ketika berhadapan dengan musuh jangan kelihatan letoy, lemah, kudu kuat. Makanya keur perang mah nu rambutna bodas wae meunang dipikok. Meh katingali atau ek papangantenan. Pas mandi besar boleh dipikok mah ya. Itu gitu oke. Ini Pak tidak boleh. Berarti jalan itu harus tawadu. Karena tadi kebalikan dari tawadu itu sombong. Nggak boleh Pak. Gitu. Makanya ada ayat di surat Al-Isra, ciri orang mukmin itu yuhibbuhum wa yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin, bersifat lemah lembut kepada orang mukmin, aizzatin 'alal kafirin, bersikap tegas kepada orang kafir.
Di kita ada justru orang mukmin yang berlaku sebaliknya. Ke orang mukmin keras, ke orang kafir bukan kasar, tegas. Tegas itu kan Pak, hukum itu harus tegas. Ada garis demarkasi, garis pemisah, sehingga jelas mana yang hitam, mana yang putih, mana yang boleh, mana yang tidak. Bapak Ibu, hati-hati, nanti surga itu tidak akan dimasuki oleh mereka yang tidak punya sifat tawadu. Orang-orang yang tidak punya sifat tawadu atau orang sombong tidak bisa masuk surga. Tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Maksud akhirat di sini nama surga. Naj'aluha, kami menjadikan itu akhirat, surga, lilladzina la yuriduna uluwang fil ardi, mereka yang berlaku uluwang, tinggi, sombong, bersikap sombong di muka bumi, wala fasada, orang tidak masuk surga kalau di dunianya suka merusak. Ai merusak di sini teh apa? Ngarusak tatangkalan, merusak hutan, merusak alam, jelas itu terminologi umum merusak. Tapi yang dimaksud merusak kalau kita baca tafsir Bapak Ibu, merusak itu ta'mikun anil iman, itu merusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Yang disebut merusak itu melenceng dari iman. Lamun jalma geus teu iman eta teh pasti bakal ngaruksak. Kenapa Pak? Karena nanti hukum yang dia gunakan itu hukum sesuai dengan keinginan nafsu. Oke, ngalajur ngumbar benar tidak itu tergantung nafsu. Kalau dia sudah tidak beriman, nah itu disebut merusak. Makanya doharol pasadu fil barri wal bima kasabat, karena tangan manusia yang bagaimana ini yang merusak gimana? Sudah nggak iman Pak? Wah, Islamah boro-boro membunuh anak, membunuh orang tua sedang perang, menebang pohon yang tidak ada kaitan nggak boleh, buang sampah di mana saja tidak boleh, itu membunuh hewan binatang yang tidak ada kaitan tidak boleh. Jadi dalam perang saja ada etikanya, ada itu Bapak Ibu ya. Jadi akhirat itu hanya akan dimasuki bagi mereka yang di dunia punya sifat tawadu. Pak, tadi kalau disebut tawadu itu dia punya kelebihan tapi tidak merasa. Sehingga dia mampu mengendalikan nafsu. Pan disebut orang gagah perkasa. Kalau perempuan gagah perkakas. Yang disebut gagah itu kan dalam agama laisa sadidu bisur'ah, bukan yang disebut gagah itu yang memang bisa mengalahkan orang lain dengan tenaganya. Walakinnas syadid, akan tetapi yang disebut orang gagah itu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, manakala mampu menahan emosi waktu emosi itu ada. Biasanya banyak orang yang remnya blong. Remnya apa? Blong teh naon? Los. Lamun keur ngambek sagala dikaluarkeun.
siga ngencarkeun ti kebon binatang, anjing keluar, ajak keluar, bahwa itu Pak, itu bukan orang gagah. Orang gagah itu yang mampu menahan emosi. Kenapa? Karena marah itu dari siapa? Masih ingat? Marah itu dari setan. Makanya nu sok ngambek sok kase, sok nu ganteng oge ngambek maka setanan, nu geulis ngambek siga setan betina. Oh Pak, gitu. Nah hebatnya itu Pak ya. Jadi surga itu tidak akan dimasuki mereka yang tidak punya sifat tawadu, yaitu sombong. Lihat umpamanya Pak, di antara sifat tawadu Nabi atau para Nabi itu Pak, kalau baca historinya, para Nabi itu waktu kecilna sok ngangon Pak. Cik di urang nu sok ngangon saha? Orang lembur, leres teu? Cik kalau pakaian waktu ngangon kumaha? Nyeker. Terus ya kan orang kampung, leres teu? Yang dianggap miskin hidup sederhana, kadang olol, kadang nggak pakai baju, kan kesan di kita Pak. Apakah sama dengan di Arab? Maka dalam hadis Bukhari, ma ba'atallahu nabiyan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi irara'al ghanam, kecuali nabi itu pernah mengembala kambing. Jadi histori para nabi mah itu adalah pengembala, bukan hidup mewah, bukan dimanja, hidupnya sulit. Dan itu Bapak Ibu, terkadang kita ke anak saking cinta nyaah dedeh luar biasa, terkadang berlebihan, dan itu sebetulnya udah besar jadi bumerang Pak. Kalau anak gitu jalan hidupnya manis terus, ketemu udah besar yang pahit elehan ya. Makanya tidak selamanya kalau minta uang diberi, kalau minta jajan diberi. Dia harus merasakan bagaimana susahnya cari uang. Bukan tidak cinta, wujud cinta, sehingga itu akan membentuk karakter. Dibiasakan di bumi teh sina sasapu, sina ngepel, bangun subuh, kalau habis makan cuci piringnya, cuci gelasnya, tempat tidurnya suruh bereskan gitu. Sebagian uang jajannya sina ditabung, udah habis kurang, iya pas sigatenya tapi bentuknya karena kita tahu, mohon maaf, banyak orang tuanya yang kaya kemudian salah mendidik anak, itu manis bahagia diberi terus, ketika orang tuanya tidak ada dia dapat warisan banyak besar habis. Kenapa Pak? Karena dia tidak terbiasa. Tapi justru banyak anak-anak yang hidup dulunya biasa, bahkan tertinggal, bahkan miskin, karena perihnya hidup justru dia jadi maju dan berkembang. Itu para nabi itu mengajarkan pola pendidikan itu begitu Pak. Jadi siapa yang mendidik nabi sampai dia ngangon, sampai nabi masih SD sudah dagang, bahkan dagangnya juga antar negara, dari Mekah ke Syria, Damaskus Pak, beda negara itu teh, masih anak SD loh.
Gitu. Ini menggambarkan bahwa pola pendidikan kita diantara basic di samping agama, akidah, akhlak, juga pengelolaan uang. Kudu ngartieun budak teh. Da ibu karaos teu, ekonomi teh penting teu? Penting pisan. Tuh, nambah jadi pisan. Islam itu luar biasa, Pak. Pondasinya sudah ditanamkan. Nah, tidak ada nabi yang diutus kecuali dia mengembala. Faqala lahu ashabuh, para sahabatnya bertanya, wa anta, juga engkau nabi? Iya, aku juga mengembala dulu. Kuntu ar'aha ala qorotit di ahli Makkah. Aku juga mengembala kambing orang Mekah dan aku dapat upah untuk itu. Abdi oge osok pangangonkeun domba-domba orang Mekah cek Kanjeng Nabi, dan kami dapat upah. Ini menggambarkan apa, Pak? Ketawa duan, tawadu. Dabu Bapak. Mohon. Tah, kira minum. Oke, bismillah. Nah, Ibu Bapak, jadi ini yang disebut kalau bahasa sekarang, Pak, pembentukan mental. Pembentukan mental. Ari sakola pangsaetan teh sakola nu kumaha? Apa pendidikan terbaik? Apa universitas terbaik? Universitas terbaik itu universitas kehidupan, Pak. Kenyataanlah yang akan membuat orang hebat atau tidak hebat, bukan teori. Itu ayeuna beres kuliah S1 S2 ekonomi teu pernah dagang mah anger, Pak. Betul nggak? Eleh nu kaluaran SD terus dagang. Silahkan, betul nggak? Jadi apa yang membuat orang besar? Kenyataan. Jadi bagusnya kita anak gitu, urang mah da barudak, Pak, gitu ya, hidup teh siga kieu, siga diajar ngojay, alungkeun we kanu jero, keuna tingali can ek maot mah geus kakerlepan. Gitu. Ya harus kenyataan, siga hoyong diajar sapeda sok we, engke aya jatuh sekali, jatuh kedua kali, jatuh tiga, hoyong diajar khutbah we, ulah banyak teori. Itu wah cenah si eta mah sering gagal, Pak. Mending kene sering gagal tibatan teu pernah gagal. Berarti teu pernah gagal mah teu pernah mencoba. Jangan dianggap bagus yang tidak pernah gagal, justru tidak pernah mencoba. Orang-orang sukses mereka adalah pernah gagal bahkan sering. Dulu pernah Pak Haji Wes mungkin ikut waktu di muktamar di Bekasi itu apa, asrama haji Gede Bage itu Gede Bage apa, Pondok Gede ya, asrama haji itu yang punya apa tuh si anak singkong tuh yang punya Transmart, Khairul Tanjung. Dia pernah bilang begini, motivasi gitu ya, habiskan seluruh kegagalanmu. Mun kegagalan dari A sampai Z, dari A sampai Z itu dihabiskan, geus habis maka dituna berhasil. Jadi mual aya nu ujug-ujug sukses. Apakah kita ujug-ujug pinter jalan, pinter lari waktu lahir? Sabaraha kali jatuhna? Itu. Jatuh bangun. Itu. Ketika kita bicara berapa kali kita salah, betul tuh? Lamun urang ngapalkeun Quran, Pak, sabaraha kali salah jeung hilap?
Makanya kata kuncinya pinter itu sama dengan minum tolak angin. Oh salah. Pinter itu sama dengan diulang-ulang. Yang sering diulang apal. Urang ke Jakarta, Pak, pungak pengok Pak, walaupun pakai GPS, betul tidak? Tapi orang Jakarta mah set 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 set. Leres tuh. Sama orang Jakarta kasih amis ke pungak pengok Pak. Leres tuh. Kenapa hafal? Karena sering. Kata kunci itu sering. Gitu. Jadi kalau orang berhasil itu bukan dilihat berapa kali dia gagal, tapi yang dilihat itu dia bangkit nggak. Dai gagal mah biasa, gitu. Gagal, makanya terus-terusan gagal mau itu habiskan. Nah agama tuh gitu. Makanya ini pola pendidikan. Jadi kenyataan. Lamun hoyong nanaon ge mending kene istri hoyong diajar masak we langsung, jangan banyak teori. Komo ayeuna mah tinggal ningali YouTube hoyong masak anu, betul nggak? Itu teori we wungkul, nah motor teori, wah mau udah anjrug langsung. So, jadi Bapak Ibu sekalian, ya dulu Ustadz Abdurrahman itu, Ustadz Abdurrahman teh mantan ketua umum Persatuan. Itu dulu dalam sejarahnya dia suka disuruh-suruh oleh Ahasan. Jadi Ahasan itu ahli debat Pak, luar biasa. Itu makalahnya itu konon katanya ada yang dibuat oleh Ustadz Abdurrahman. Dulu sebelum meninggal, cenah enak ya Ahasan mah saya yang buat makalahnya, dia yang padahal kan dia urang. Dia awalnya begitu, tapi ketika meninggal Ahasan dia jadi pinter. Oh iya tuh Pak, bari kabina, betul nggak? Jadi besar itu memang disiapkan Bapak Ibu. Hadirin sekalian, lihat juga Nabi bagaimana tawadunya. Laudiyat ila qaroisatin audiroin la ajibtu. Kalaulah aku diundang satu undangan Pak, satu undangan di mana dina eta undangan teh memakan kaki kambing. Ai kaki kambing suku domba aya dagingan teh. Teu aya, ieu mah kaki Bu. Gitu, aya dagingan teh. Maka aku akan datang. Kata Nabi, lau dia, kalaupun aku diberi hadiah gitu, kaki kambing, maka aku akan menerima. Ini menggambarkan bahwa sifat Nabi adalah tawadu Pak. Gitu, tidak pilih, artinya diundang oleh orang miskin juga menggambarkan bahwa yang ini orang miskin. Nabi juga datang, bahkan dikirim diberi hadiah. Gitu, nu ditampi teh sanes wae di pasian hadiah gurame sanes. Di pasian lauk sageung kieu ge tanu ieu teh. Paeh deui laukna. Ditampi. Ini menggambarkan sifat tawadu Bapak Ibu. Nah, ala ukhbirukum bi ahlin nar, kata Nabi. Mau kalian aku tunjukkan siapa orang yang ada di neraka. Kata Nabi, orang yang ada di neraka mereka yang punya sifat tinggi, sifat balaga dan sifat sombong. Sifat sombong. Ahli neraka itu adalah diisi oleh mereka yang tidak punya sifat tawadu. Bapak, Ibu, orang sombong itu penghalang dapat hidayah. Penghalang dapat hidayah. Nikmat terbesar itu kan hidayah. Itu Allah palingkan hidayah itu kepada mereka yang sombong.
A'raf 146 sausrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ar. Kami palingkan ayat-ayat kami kepada orang yang takabur. Jadi kalau merasa diri lebih tidak akan dapat hidayah. Makanya ujungnya tidak akan masuk surga. Salah satu tiga hal. 3 orang la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Dia tidak diajak ngobrol oleh Allah pada hari kiamat. Pak, lamun teu diajak ngobrol ku istri sakit hati teu? Datang ka imah teh cicing we ibu teh. Buat bae ditanya tengah jawab. Biasa wae. Kunaon bapak biasa wae berarti kurang keperluan terhadap istri. Orang itu Pak akan sakit hati tidak diajak ngobrol kalau kita punya keperluan kepada orang itu. Betul tuh? Sumping ka hiji bumi nami meuni cuek meuni sombong cik Pak. Kasinggung tuh. Aduh hanya akal ka dieunya. Kunaonnya si bapak teh si ibu teh da biasa nama kunaonna. Kita di hari kiamat itu keperluannya kepada siapa? Allah. Hari Allah nak teu ngajak ngobrol. Ya Allah. Berarti Allah teh naon? Ngambek. Padahal keperluan kita selamat itu karena Allah. Nah, 3 perkara yang tidak akan diajak ngobrol, wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan dosanya, wala yang duru ilaihi, moal ditingali saeutik-eutik acan. Sakitu hareupeun ge api-api teu katempo we. Sakitu nanya ge teu dijawab. Bahkan dosanya tidak akan sahabat nu kahiji Syaihun zanin, aki-aki nu masih zina, aki-aki nurus. Ari pamuda zina boleh tidak? Ya iman nu zinahna pamuda Pak. Zina itu kan si bapak pun tidak boleh. Ek ngora teu meunang nu nikah. Nu geus nikah, wah eta dosana teh ngalipet. Kunaon ngalipet? Geus apa rasana? Nu halal kabita kunu Pak, dosa nu apal mah lebih besar ketimbang nu teu apal. Gitu. Itu dosa yang punya ilmu itu lebih besar ketimbang enggak punya ilmu. Ah moal nyiar ilmu atuh dosa teu nyiar ilmu. Jadi ya dosa teh nyiar ilmu, tos nyiar ilmu teh diamalkeun dosa, diamalkeun teu ikhlas dosa, diamalkeun ikhlas teu sesuai jeung Quran Sunnah dosa. Jadi annasu halka, manusia itu celaka illal alimun, kecuali yang berilmu. Tapi wal alimuna halka, yang berilmu celaka, kecuali amilun yang mengamalkan ilmu. Wal amiluna halka, yang mengamalkan ilmu celaka. Illal mukhlisun, kecuali dasarnya ikhlas. Tapi wal mukhlisuna halka, yang ikhlas juga celaka. Illa ma wafaqa kitaballah was sunnata rasulih, kecuali yang amalnya sesuai dengan perintah Allah, contoh Rasulullah. Tayama Pak nurus tunjuk. Sakitu geus eueuh tanagaan. Nah, ini Pak. Syaihun zanin. Nu ngora ge ngaboleh komo geus itu Pak. Jadi nu ngora malamun dosa teh dianggap dalam tanda kutip ngora ieu saleuheung. Tapi lamun geus kolot mah enggak ada maaf bagimu. Nah lamun nu ngora jadi ahli ibadah
beda nilainya jeung nu kolot. Nu kolot mah ibadah teh sae, nu ngora mah ahli ibadah sae pisan. Makanya di antara 7 golongan yang dapat naungan di akhirat, dapat syafaat, salah satunya wasabun nasa api ibadati rabbih, pemuda yang menyibukkan diri untuk beribadah. Karena biasanya darah muda, darahnya Yang kedua wa malikun kadzab. Nanti di akhirat yang tidak akan diajak ngobrol, tidak akan diperhatikan, dosanya tidak akan diampuni setelah syekh. Orang yang syekh itu orang tua renta, Pak. Yang kedua adalah wa malikun kadzab, pemimpin tukang bohong, tukang wadul, tukang gedebu, tukang rahu. Omdo, omong doa. Dua. Yang ketiga wa'ailun mustakbirun, orang miskin balaga. Orang miskin ainu beunghar sombong kenging teu. Kenging teu. Henteu. Komo ngombongkeun naon atuh silaing teh. Ari pejabat boleh sombong? Boleh henteu? Ya beda standar hidup kami dengan rakyat jelata. Duh, ini enak ngobrol teh. Disebutna urang teh rakyat jelata. Tidak boleh yang tinggi jabatan sombong, nggak boleh. Yang banyak harta sombong tidak boleh. Yang punya kuasa itu nggak boleh, Pak. Komo nuna naon liuk eueuh ragap naon nu disombongkeun. Ieu mah geus sagala eueuh, sagala susah, salat oge. Ya Allah, puasa tara ya teh nungguan naon jalma teh. Susah di dunia, susah di akhirat. Tuh, Bu. Kalau bukan raja, kalau rakyat biasa bohong boleh nggak? Nggak boleh. Pemimpin pejabat mun rakyat maka saurang pamimpin mah nu dibohongan eta rakyat sa Indonesia. Lamun RT ngabohong eta sa RT dosana. Mun kepala desa sa desa. Mun kabupaten, lamun negara. Pak, jadi ieu teh kan tadi ieu teh coba hebat ya redaksinya. Jadi nu ngora oge nggak boleh, komo nu kolot jinah teh. Rakyat biasa nggak boleh, iya kan? Gitu. Komo pamimpin bohong teh. Nu beunghar oge luhur pangkat jabatan nggak boleh sombong. Komo. Ya, jadi ini teh diambil logikanya luar biasa, Pak. Tapi kaitan dengan pembahasan kita wa'ailun mustakbirun gitu. Nu kaya saja mestinya tawadu, pejabat saja mestinya tawadu, nu gagah perkasa mestinya tawadu gitu. Kenapa Bapak Ibu? Al-izzu izari, sesungguhnya kegagahan itu sarungku, wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu selendangku. Jadi sombong, gagah itu milik Allah. Milik Allah. Antumul fuqara ilallah, engkau mah lemah, doib, kami yang kuat cek Allah. Ya. Bapak Ibu, paman yunazi'ni fi wahidin minhuma faqad adzabtuhu
barang siapa yang mengambil salah satu di antara keduanya, dia merasa gagah, dia merasa sombong, maka aku akan azab. Jadi kenapa sombong tidak boleh? Itu Pak, karena itu mah hak prerogatif Allah. Di atas yang kuat ada yang lebih kuat, di atas yang pintar ada yang lebih pintar. Wa fawqadu ilmin alim, di atas yang pintar ada yang Allah. Makanya nggak boleh. Nah Bapak Ibu sekalian, ini Pak, di antara contoh tawadu itu, di antara contoh tawadu itu, jadi ada orang Bapak Ibu yang tidak mau didahului oleh orang lain. Alim kaelehkeun ku batu, dia harus kelihatan menon. Nah itu takabur namanya. Wa in takhakhara anhum fa huwa mutabi. Tapi kalau dia inginnya di belakang biasa, padahal orang yang punya itu tanda dia punya sifat tawadu. Atau Bapak Ibu sekalian, inzaro ghairahu mimman huwa dunahu fil fadli. Gitu, ada orang yang punya kelebihan Pak, dia bersilaturahmi kepada orang yang derajatnya lebih rendah atau semisalnya gitu, dan orang ini itu membantu keperluannya, itu tandanya punya sifat tawadu. Kan biasanya mah Pak, anu gaduh kelebihan teh sok hoyongna disum naon, sumpingan. Lah aing mah teu datang mah moal. Nah, kalau disembah, nah itu Pak, gitu. Jadi yang disebut tawadu itu dia sebetulnya punya kelebihan dalam hal apapun. Tapi dia tidak gengsi untuk berziarah, untuk bersilaturahmi, bahkan memenuhi keperluan. Itu menandakan adanya ketawaduan. Idza jalasa ilal fuqara wal masakin wal mardo wa ashabul ahad. Apabila ada orang Pak satu majlis duduk dengan orang fakir, duduk dengan orang miskin, duduk dengan orang yang sakit dan penyandang cacat, bahkan dia memenuhi keperluannya dan berjalan bareng di jalan teh, dan dia tidak merasa geng, urang mah lain kelasna atuh ngariung jeung nu kieu mah. Sudah tidak ada perasaan begitu. Dia hilangkan kelebihan-kelebihannya, itu tandanya ada sifat tawadu. Ada sifat tawadu. Idza akala aw syariba fi ghairi israf. Nah, kalau makan minum tanpa berlebihan, walaisa fi ghairi makhilah, wala bisa, dan dia make gitu tanpa ada sifat kesombongan, fahuwa mutawadhi, itu juga termasuk tawadu. Kul, makan, wasrob, minum, watasodak, bersodakoh, fi ghairi sarofin, jangan berlebihan, wala makhilah, jangan menjadi ajang kesombongan. Nah ini Bapak Ibu, ada cerita Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tahu Umar bin Abdul Aziz? Kalau tadi kan ketawaduan Nabi, ini ketawaduan
para orang-orang soleh dulu. Umar bin Abdul Aziz itu kan apa? Gubernur, Pak. Gubernur yang menghilangkan pajak masyarakat. Gitu. Padahal dia hanya menjadi khalifah, presidennya itu hanya 2 tahunan, bahkan ada yang menyebut kurang. Tapi masyarakatnya makmur, tidak ada yang mau menerima zakat, infak, sedekah. Bapak Ibu, ya, jadi apapun kalau di tangan orang yang punya kemampuan dan soleh, pasti Pak makmur sejahtera. Bapak Ibu, jadi dia kedatangan tamu, Pak, gitu. Kedatangan tamu di mana Bapak Ibu di sini teu aya lampuan, maka dia sendiri yang membereskannya. Ini presiden, Pak. Kenapa cenah tidak pakai asisten wae? Henteu gitu, henteu wios wae ku abdi ieu mah. Ieu mah ku abdi, cek tamu ku abdi atuh ulah. Tuku pembantu salira ulah. Maka dia menjawab, dahabtu wa ana Umar. Aku dulu datang sebagai Umar. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu cucu Umar bin Khattab. Gitu. Aku datang sebagai Umar dan pulang juga sebagai Umar. Mana kosomin misyai'un. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Kalaupun saya yang memperbaiki lampu itu. Wa khairun nasi mangkana indallahi mutawadi'an. Nah, ini kalimat hebatnya, Pak. Dan manusia paling baik di sisi Allah mereka yang punya sifat tawadu. Bukan karena peda aku menjadi pemimpin, Amirul Mukminin, jadi presiden, nepikeun ka lampu anu pareum wae kudu nitah batur. Pak. Aya teh panu kitu. Aya mana? Eta. Kandi urang mah dina mobil ge pantok kudu pangmukakeun. Pontok kudu pang nutup, padahal bisa sorangan. Kemudian Umar bin Khattab, nah ini kakeknya, dalam satu kesempatan hamilan lahman biyadil yusra, dia membawa daging di tangan kiri. Kemudian di tangan kanannya membawa tongkat. Wa huwa amirul mukminin wa khalifuhum yauma idzin. Gitu. Nyandak daging, nyandak tongkat, padahal dia amirul wah, mun di urang mah apa? Ini menggambarkan ketawaduan, Bapak Ibu. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga, dia membeli apa? Membeli daging. Membeli daging kemudian dibawa. Kata orang-orang banyak Amirul Mukminin nyanyanak daging peser ka pasar atuh miwarang we. Maka kata dia, Abu Ayyal ahaku ayahmil, saya suami di keluarga pemimpin itu yang paling berhak untuk membawa ini. Nah. Jadi tegengsi, Pak. Ini menggambarkan tawadu. Bapak Ibu sekalian. Kemudian Anas bin Malik menggambarkan bagaimana hebatnya Rasul. In kanatil ammatu min ima'il Madinah. Jadi budak-budak di Madinah itu kalau ada Rasul, dia memegang tangan Rasul, kemudian tangan Rasul itu dibawa kemana saja. Jadi dikerumuni oleh budak-budak. Jadi bersama budak-budak. Ini menggambarkan Bapak Ibu apa? Ketawaduan.
Itu makanya dalam Islam justru yang didahulukan bukan kelebihannya, apalagi secara materinya, apalagi secara jabatannya, karena ujungnya yang akan dihisab oleh Allah dan menentukan kebahagiaan sikap kita mensifatinya. Gitu ya, jangan sampai justru dengan adanya kelebihan itu robah sikap, robah tabiat, menjadi sombong, menjaga jarak dengan orang lain. Justru para nabi, para sahabat memberikan contoh yang luar biasa. Di atas semua kelebihan mereka, sudah imannya luar biasa, sudah jabatannya tinggi, hartanya banyak, tapi mereka mampu memupuk hatinya dengan iman, sehingga yang ditonjolkan bukan itunya, tapi tetap sifat rendah hatinya. Karena sifat rendah hati itulah yang Allah angkat kemuliaan di dunia dan di akhirat menjadi jalan masuk surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu urang oge kagungan sifat naon? Tawadu. Ada pertanyaan? Bismillah. Ustadz, tadi tentang tawadu. Mungkin tawadu orang yang berilmu, orang yang kaya, dan itu wajar tawadu atau rendah hati. Itu apa? Bagaimana orang yang tawadu, orang yang bodoh, yang miskin karena pesimis. Nah, boleh nggak itu orang yang katakan bodoh tawadu itu karena rendah hati, nah karena pesimis itu, Ustadz? Ya. Kan pesimis itu kan nggak boleh. Pesimis itu wala ta'asu mir rahmatillah, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Itu sekurang apapun diri kita merasa kurang, umpamanya dari biasanya kan orang merasa kurang itu sebetulnya fisiknya Pak, umpamanya materinya, betul tidak? Itu yang disebut kurang biasanya ke sana. Padahal justru disinilah kalau dipahami dalam agama, kekurangan dalam tanda kutip ini kelebihan kalau dikelola dengan baik. Siapakah nanti kebanyakan ahli surga? Kebanyakan ahli surga itu fuqaraul muslimin, orang muslim yang fakir, orang muslim yang kunaon. Sabab orang fakir itu hisabnya ringan, beda dengan orang ya kaya, beda, makin banyak makin lama, makin sedikit, tapi syaratnya tinggal sabar. Jadi kalau bicara agama, makanya kan harus tahu agama itu. Walaupun dari sisi itu kurang, ilmu agama nama kudu terang, sehingga justru hidup tetap optimis. Kenapa? Karena punya Allah, karena punya Allah. Kan dalam hadis makini Bapak Ibu, kalau orang pas bangun, kata Rasulullah, pas bangun hidupnya aman, mun orang mah merdeka Pak. Yang kedua badannya sehat. Yang ketiga pas bangun itu satu aman, berarti merdeka. Makanya di atas kesusahan, kalaupun ada kesulitan setelah 80 tahun merdeka, tetap harus disyukuri aman, tenang napa. Leres teu? Moal tiasa ngawas kieu, Pak, teu merdeka mah. Moal tiasa ka mana-mana teu merdeka mah. Moal tiasa usaha budak urang, moal tiasa sakola ka ditu ka dieu. Gitu. Kata Rasulullah kalau orang pas bangun aman, yang kedua badannya sehat, yang ketiga punya makanan untuk satu hari itu, maka seperti dia mendapatkan dunia dan isinya. Sebenarnya tetap itu urang mapan aman sehat gitu, beas saminggun maleuwih geus aya. Saya tahu. Ayo
Jadi mungkin bukan Allah tidak memberikan rezeki, tapi kurang syukur. Kenapa kurang syukur? Nu ditingali kurang nawungkul. Lah boga salaki teh. Ya boga pamaje itu yang ditingali ku mun ningali kurang mah sasaha ge bakal kitu. Sasaha ge. Makanya di atas kekurangan itu sebetulnya lihat sisi kelebihan. Jadi haram pesimis itu. Kenapa haram? Satu, kita punya Allah. Allah itu siapa? Akbar, maha besar. Tidak layak orang yang menyebut dalam sholat berapa puluh kali Allahu Akbar elehku masalah. Elehku mas, apa artinya menyebut Allahu Akbar? Apa artinya Allah maha besar, maha gagah, maha perkasa? Apa artinya? Bapak Ibu. Yang kedua, Allah jamin inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Tafsirnya satu kesulitan dua jalan keluar, dua kesulitan empat solusi jalan keluar, empat masalah delapan jalan keluar. Jadi solusi jalan keluar lebih banyak ketimbang masalah. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalaupun kita dapat musibah, keinginan belum tercapai, itu karena kesalahan kita. Makanya harus banyak introspeksi, banyak muhasabah, banyak istighfar. Wa ma asobaka mim musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpamu kecuali salahmu. Mungkin ada pikirannya yang salah, tindakannya yang salah, perhitungannya yang salah kita. Itu ya. Yang keempat, kalau ingin masalah selesai jadi orang takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu min haitsu. Makanya haram hukumnya pesimis. Mesti punya sifat. Ibu orang optimis mah salamina seuri we taraja mendud. Can aya beas ge. Pan aya Allah, Pak. Aya Allah. Naon hartina atuh aya Allah, Pak. Betul tidak? Itu. Nya kita mah dalem mah la haula wala quwata. Pak, kita masuk salah ngadu ka Allah teh boga masalah besar. Para sahabat mah sendal coplok wae ngadu ka Allah, Gusti sendal teh tos coplok. Gusti lampu teh parem ngadu ka Allah. Allah marah sepun lamun urang curhat sering ka Allah. Urang mah loba curhatna ka tatangga, nu tatangga ge loba masalah. Cek tatangga teh sakinten euceuk mah komo abdi mah. Pak, apa bedanya orang pesimis dan optimis? Orang optimis itu menjadikan masalah jadi anugerah. Orang pesimis menjadikan masalah jadi penghalang. Yang beda tuh di mindset. Urang teh siswa moal naik di kelas 1 ke kelas 2 lamun teu ngabereskeun masalah ulangan. Leres teu? Moal naik ti SD ka sanawiyah ka SMP lamun teu lulus. Iya kan? Justru ada masalah itu untuk menaikkan derajat. Hanya orang Islam itu di atas semua masalah optimis. Apalagi kita memahami bahwa hidup itu sama dengan ujian. Muncan merdeka ujiana penjajah, geus merdeka ujiana naon? Can nikah ujiannya jodoh, geus nikah ujiana naon? Punya anak, punya rumah, punya pekerjaan. Geus boga anak ujiana saha? Anak. Geus boga salaki ujiana salaki. Ieu loba keluar ka mana wae. Telepon teu diangkat, di WA teu ngajawab. Salaki ujiana istri, di jalan ujiana eta nuna motor, nuna mobil ujian. Cek Quran oge, kami menjadikan ba'dukum li ba'din fitnah. Pak gigireun urang teh jadi ujian. Eta teh nu di jalan teh ujian. Kita bisa tabrakan karena salah dia atau karena salah kita.
komo jeung suami jeung istri jeung budak eureun kitu ujian henteu ibu beres budak karulia boga gawe geus keluarga diuji teu diuji katitipan incu iraha eureun apa dah hidup mah terus ujian. Makanya jangan menghindar, yang harus itu bagaimana kita baik punya kekuatan membereskan masalah, bukan masalah yang jadi masalah, sikap kita bermasalah. Demikian Bapak Ibu sekalian, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.